Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Yang kedua, eidetic consciousness. Ini mahasiswa filsafat yang ngerti fenomenologi pasti paham. Atau coba dibuka lagi rekaman ngajinya waktu ngomong fenomenologi Husserl dan Heidegger. Eidetic consciousness itu kesadaran eidetik. Jadi tujuannya apa? Untuk menemukan otentisitas. Jadi maksud asli dari teks. Karena teks itu nyampe ke kita sudah banyak sekali bungkusnya. Ada yang dibungkus madhab A, ada yang dibungkus oleh Ustadz B, ada yang dibungkus oleh perspektifnya ulama C, dan seterusnya. Jadi Islam itu nyampe pada kita kan sudah banyak sekali bungkusnya. Maka usahakan untuk eidetic consciousness, mengejar original message-nya, pesan utamanya yang asli, sebelum ditafsir macam-macam sama orang-orang. Itu namanya eidetic consciousness, kesadaran eidos. Mengejar originalitas. Caranya 3 untuk ketemu. Ya original itu kayak misalnya teh ini. Sudah lama ya saya ngasih contoh teh. Jadi teh ini ada gelasnya, ada tutupnya, ada merek tehnya. Itu bungkus-bungkus. Aslinya kan teh yang di dalam ini yang kita butuhkan. Cuma sampai ke saya sudah melalui berbagai proses dan ada bungkusnya. Mungkin kalau ini beli ada labelnya, mungkin teh merek apa. Ya kan? Bahkan hakikatnya juga jadi bungkus. Hakikatnya itu alat untuk menghilangkan haus. Itu kan juga jadi bungkus juga. Itu kan tempelannya banyak loh teh ini. Untuk ngerti teh yang sejati itu dipisahkan. Ada cara mudah untuk melacak apakah itu sejati atau enggak. Sejati itu kalau dia dibuang identitasnya ganti. Masjid misalnya, takmir itu esensial enggak, sejati enggak? Gampang, kalau enggak ada takmirnya masih disebut masjid enggak? Kalau masih ya berarti takmir enggak penting, dia enggak esensial. Nah, iya. Misalnya karpet ini penting enggak? Esensial enggak? Kalau enggak ada karpetnya masih disebut masjid, masih. Oh ya berarti karpet enggak esensial. Sampai mungkin ada 1, 2, 3, 4 yang dia enggak boleh hilang. Kalau enggak ada itu bukan masjid namanya. Nah itu namanya hakiki. Jadi kalau ada yang tanya hakikat, model eidetic consciousness itu kamu semuanya bukan dibuang, diletakkan dalam tanda kurung karena tidak penting, tidak esensial. Indonesia itu kalau tidak ada presidennya masih Indonesia enggak? Kalau tidak ada rakyatnya masih disebut Indonesia enggak? Kalau tidak ada pulau-pulaunya masih disebut Indonesia enggak? Nah, itu pertanyaan itu kamu jawab. Kalau jawabannya iya, berarti dia esensial. Tapi kalau jawabannya tidak, berarti dia tidak esensial. Nah, ayat itu nanti begitu juga. Oh, kalau maksud yang semacam ini itu dari ulama A. Kalau pemahaman yang begitu dari ulama B. Nah, itu harus kamu cermati benar sampai kelihatan aspek aslinya. Pesan aslinya sebelum dibungkus oleh banyak hal. Jadi caranya yang pertama harus ngerti bahasanya. Bahasa Arab pasti asli, beda sudah sama terjemahan. Harus ngerti bahasa Arabnya. Karena Al-Quran menggunakan media bahasa. Balaghah, majaz, dan lain-lain harus ngerti. Kalau tidak ngerti itu, kita sebenarnya belum kembali pada Al-Quran dan hadis. Masih kembali pada Quran terjemahan Depak. Jadi harus ngerti bahasa. Yang kedua tadi, ngerti konteks sejarah. Konteksnya ayat. Di situ ada situasi saat sama situasi sejarah.
Situasi saat itu biasanya disebut asbabun nuzul. Kalau situasi sejarah itu ya kondisi umum zaman itu, sejarah zaman itu. Kayak tadi saya ngomong, zaman itu laki-laki bisa mengoleksi banyak sekali perempuan. Itu situasi sejarah namanya. Kondisi saat itu. Kalau sudah baru generalisasi. Generalisasi itu diambil aspek umumnya. Kenapa harus generalisasi? Kalau nggak diambil generalisasi, nanti spesifik untuk Arab abad ke-6 saja. Diambil umumnya biar bisa dibawa ke masa hari ini. Karena banyak hal-hal yang sangat spesifik. Minggu lalu saya contohkan misalnya ketika Quran ngomong isyarat penciptaan, contoh penciptaan, afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, itu kan digeneralkan. Itu sebenarnya Quran mau ngomong, lihatlah betapa berkuasanya Allah dalam penciptaan binatang. Binatang itu kan contoh umumnya. Generalisasi dari di Quran spesifik pakai onta. Ya karena orang Arab zaman itu ngertinya onta. Kalau saya kecil dulu bilang bahwa afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat itu dalilnya orang rekreasi ke kebun binatang. Ke kebun binatang kan apakah tidak kamu lihat bagaimana penciptaan onta? Ayo ke kebun binatang. Itu generalisasi namanya. Itu sebenarnya mau bilang lihatlah betapa canggihnya penciptaannya Allah kan gitu. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Itu ya jangan diartikan, loh langit itu yang ngangkat siapa Pak kok ditinggikan. Wong langit itu loh barang apa Pak enggak kelihatan. Loh itu memang sesuai kadar logiknya orang Arab zaman itu. Orang Arab ngertinya ya langit itu sesuatu yang eksis ada. Kalau kamu kan ngertinya ya batas pandangmu, matamu ya itulah langit. Kalau ke atas terus ya semakin adanya luar angkasa. Adanya planet Mars, planet Uranus, dan seterusnya. Cuma orang Arab zaman itu masih belum paham. Itu kan situasi sejarah. Kalau Al-Quran tiba-tiba bilang, afala yang dzuruna ila Saturnus kaifa. Itu, orang Arab bingung apa Saturnus itu. Kan mestinya begitu. Maka ila samai. Nah, ini yang kita ambil generalnya, umumnya. Bukan ayat spesifiknya. Kalau diambil, tidakkah kau lihat binatang-binatang? Di sini banyak juga binatang, tidak cuma onta. Itu namanya generalisasi. Nanti hukum juga begitu, nanti ada penjelasannya sendiri. Kapan-kapan mungkin ada 1 bulan kita ngomong detail tentang hermeneutik. Oke. Yang ketiga, kalau sudah ketemu maknanya, originalnya, baru kita practical consciousness, kesadaran praktisnya. Kesadaran praktis itu gampangannya coba tanya, kalau maknanya seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Itu practical consciousness. Yang harus saya wujudkan, saya realisasikan apa? Nah, itu practical consciousness, kesadaran praktis. Jadi nafsir itu harus paham sejarahnya, ngerti pesan utamanya, dan tahu apa yang harus dilakukan. Sehubungan dengan, karena Al-Quran itu kan petunjuk. Petunjuk itu berarti ada sesuatu yang ditunjukkan yang harus kita lakukan. Itu namanya practical consciousness. Makanya untuk semuanya tadi kita butuh 4 alat ini. Ilmunya ternyata tidak simpel. Kita butuh usul fikih, fenomenologi atau filsafat, marxisme, dan hermeneutik. Oh, itu berat ya 4 ini. Kamu 1 aja kan masih mehek-mehek. Usul fikih pasti, usul fikih itu kan nanti setara dengan ulumul Quran, ulumul hadis, dan banyak ilmu-ilmu alat yang lain. Andalannya logika. Disertasinya Hasan Hanafi juga tentang usul fikih.
Untuk memahami, ya untuk istimbat hukum, untuk istidlal dan lain sebagainya kita butuh usul fiqh. Kemudian untuk bisa menangkap pesan sejati, makna utama dan lain-lain tadi kita butuh fenomenologi. Eidetik tadi kan fenomenologi, bidang filsafat. Terus Marxisme dalam rangka apa? Practical consciousness tadi. Untuk punya kesadaran praksis kita butuh, apalagi praksis yang sifatnya pembebasan, kita butuh Marxisme. Dan yang keempat kita butuh hermeneutik. Pasti untuk menafsir ulang makna teks. Jadi 4 ini kalau mau kamu melahirkan tafsir baru, makna baru yang membebaskan, kuasai 4 bidang ini. Usul fikih, fenomenologi atau filsafat, Marxisme dan hermeneutik. Maka rumus teknisnya jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langkah. Kalau mau nafsir. Jadi, ayo kalau mau kembali pada Quran dan hadis, ayo. Cuma lalui 4 hal ini, 7 hal ini. Yang pertama apa? Kita harus punya dulu komitmen sosial. Sebagai aksioma. Aksioma itu semacam asumsi pijakan yang nggak boleh diubah-ubah. Ini uniknya Hasan Hanafi. Biasanya orang nafsir itu kan diawali dari teks, dari kitab. Atau dari realitas, ada kasus dicari dalilnya. Kalau Hasan Hanafi enggak, diawali dari aksioma sosial, komitmen sosial. Misalnya keadilan, pembebasan, anti penindasan. Ini kan komitmen-komitmen sosial. Kenapa ini harus ditegaskan dulu, biar tidak terjadi pelacuran, gak enak istilahnya ya. Penyalahgunaan teks untuk kepentinganmu sendiri. Biar tidak ada politisasi teks. Karena Al-Quran itu sebagian besar ayatnya coraknya general. Orang salah itu loh bisa punya dalil. Perdebatan antara Jabariyah, Qadariyah itu bertentangan, tapi punya dalil juga masing-masing. Partai A, partai B masing-masing punya dalil. Zaman saya kecil dulu, zaman partainya masih 3. Masih P3, PDI, dan Golkar. Itu saya masih ingat diajak simbahku kampanye. Kalau ya pas kampanye P3, itu dalilnya Qul huwallahu ahad. P3 nomor 1 zaman itu. Qul huwallahu ahad nomor 1. Jadi kalau pas Golkar, bapak saya pegawai negeri jadi Golkar. Kiainya Golkar siap menyantuni fakir miskin anak yatim. Karena Nabi bilang, ana wa kafilul yatim, aku dan penyantun anak yatim itu hakada fil jannah. Wah, jarinya 2 jejer gini. Ini kan 2 Golkar. Jadi Nabi itu Golkar. Gusti Allah P3. Oke. Lah itu kan pemerkosaan luar biasa terhadap ayat-ayat untuk kampanye. Untung enggak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang bisa dipenjara penistaan. Zaman dulu bisa sampai begitu. Maka Hasan Hanafi enggak. Daripada terjadi penyalahgunaan, pemerkosaan, dan lain-lain, tegaskan dulu deh komitmen sosial di awal. Aksiomanya. Jadi sejak awal sudah memang ingin komitmen sosial tertentu. Jadi jelas hasilnya mesti arahnya ke situ. Dan itu mesti bagus. Nah, itu maunya Hasan Hanafi. Baru dirumuskan tujuannya. Terus tujuannya apa wis? Kasusnya apa? Setelah itu baru inventarisir ayat. Ayat-ayat yang berkenaan dengan tema ini apa saja dikumpulkan. Ya tafsir jenis ini kan kita kenalnya tafsir maudhu'i. Hanya saja diawali dari aksioma. Setelah itu baru tadi analisis linguistik,
analisis historisnya. Kalau sudah, baru problemnya apa? Ada masalah apa di lapangan tentang ketidakadilan yang kita tadi maunya komitmen keadilan. Kalau sudah jelas problemnya, jelas makna ayatnya, tinggal disambungkan. Oh, ada problem ini, kalau menurut ayat ini, solusinya ini. Dan terakhir baru, maka yang harus kita lakukan ini. Itu komitmen praksisnya. Jadi kalau diringkas, saya ingin menegakkan keadilan sosial. Ayat-ayat yang berhubungan dengan keadilan sosial itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dari seluruh Al-Quran. Di Indonesia ada problem tidak adil itu ketika apa? A, B, C, D. Misalnya kamu pilih salah satu. Yang ingin kamu selesaikan apa? Problem ini misalnya penggusuran. Penggusuran ini kalau disambungkan dengan ayat-ayat tadi, berarti kesimpulannya solusi yang harus dilakukan ini. Terus kalau begitu apa yang harus saya lakukan sesuai batas kemampuanku, sesuai posisi dan peran yang mungkin aku mainkan. Nah, ini tafsir pembebasan namanya. Tidak sekedar baca ayat, tafsirnya apa. Ini yang disebut hermeneutika aksiomatik karena diawali dari aksioma. Oke, kapan-kapan kita belajar lebih panjang tentang hermeneutik. Baru itu tadi yang di awal dasarnya. Sekarang kita masuk ke pembebasannya di proyek yang dikenal sebagai Kiri Islam. Jadi saya ringkes saja. Kiri itu saya tadi bilang bagaimana kita selalu dihegemoni oleh kelompok-kelompok yang punya kuasa. Bahkan mereka punya hak menjustifikasi kita benar atau salah. Pokoknya kita tidak punya space untuk menentukan nasib sendiri. Kita ini termasuk kelompok kiri. Sementara mereka para elit itu kelompok kanan. Kelompok kiri ini haknya dikebiri habis-habisan. Berpikir sendiri tidak boleh, ngomong sendiri tidak boleh. Dia harus mau tidak mau sesuai keinginannya kelompok kanan. Nah, proyeknya Hasan Hanafi mengangkat kiri. Kiri harus bergerak sekarang, harus progresif sekarang melawan status quo. Senjatanya apa? Akidah tadi. Akidah yang progresif tadi loh. Akidah konsep Tuhan yang kita bahas sejak awal tadi, dengan senjata itu ayo melakukan revolusi. Minal akidah ilas saurah. Siapa tentunya? Ya kelompok yang kiri, nggak mungkin kanan. Karena kanan ini sudah dapat enak. Dia pasti tidak mau berubah. Yang ingin berubah kita yang di kiri. Yang selama ini terhegemoni. Itulah kiri Islam. Kenapa harus model kiri Islam ini loh alasannya. Orang kiri harus melakukan gerakan. Yang pertama apa? Tadi kooptasi kekuasaan. Kita tidak bebas, kita selalu diatur, hak-hak kita banyak dikebiri. Jadi agama terus biasanya di kotak bagian ritual saja. Selain itu kita tidak bebas apa-apa. Diatur. Sementara orang-orang yang lebih kuat, yang tidak kiri itu biasanya sibuk dengan kejumutan mereka sendiri, sibuk dengan primordialitas, kelompoknya masing-masing, partainya masing-masing. Itu pemicu pertama. Pemicu kedua, sekarang sistem ekonominya liberal, sistem sosialnya liberal. Itu semakin membunuh kita. Kenapa? Karena kita lemah. Lemah melawan yang kuat, itu kalau di sistem liberal, kita nggak mungkin menang.
Wong lemah kok musuh kuat. Ya mesti sing menang sing kuat. Kalau sistemnya dibiarkan liberal, kita akan tetap kalah. Termasuk di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Jadi kita tadi sudah di kiri, sudah ditindas. Sekarang hidup dalam sistem yang liberal. Jadi pasti kita kalah. Kemudian ada sih kelompok-kelompok progresif kiri, kelompok-kelompok Marxis. Cuma mereka ini sekuler. Tidak menyentuh kelompok agama. Sehingga rasanya kok jauh dari agama. Itu problem. Banyak sih anak-anak yang progresif kiri, progresif, tapi mereka kok berjarak dengan agama. Jadi rasa-rasanya mereka gerak sendiri. Ya revolusi, cuma tidak memanfaatkan kekuatan orang-orang kiri agama yang luar biasa ini loh. Padahal kunci suksesnya justru di situ. Kadang-kadang melahirkan stigma negatif karena mereka tidak menyentuh moralitas agama. Nah, itu problem juga. Kirinya ada tapi ya itu jauh dari khazanah ilmu dan agama. Kemudian ada nasionalisme. Cuma nasionalisme ini isinya debat terus. Primordialisme yang tidak habis-habis. Apakah Arab, apakah Islam, apakah Arab Islam nasionalis, apakah nasionalis sekuler, apakah nasionalis. Debat terus. Itu yang memicu, sudahlah kita yang kiri gerak aja deh. Kita di luar 4 itu semua. Ayo kita bergerak semua, meskipun kita geraknya enggak harus egois. Kita ajak kerjasama semuanya, saya loncati sama tadi. Jadi ayo kiri Islam bergerak, cuma bergeraknya jangan sendiri, jangan egois. Di semua diajak kerjasama. Itu kalau versinya Hasan Hanafi kepada kelompok Ikhwanul Muslimin. Mereka ini kuat, masih bisa diajak dialog. Ini kelompok berarti kelompok-kelompok dalam tanda petik ya hari ini kelompok-kelompok keras. Selama ini kita sering clash dengan mereka karena selalu melihat perbedaan. Katanya Hasan Hanafi, sesungguhnya perbedaan di antara kita hanya dalam bentuk, simbol, bahasa, metode, tapi substansinya sama. Ayo saling rangkul dengan mereka. Kita sama-sama kiri yang lemah. Terus, mari juga kita rangkul kelompok Marxis. Mereka ini sebenarnya perjuangannya kayak kita. Cuma kekurangan visi religius. Ayo kita rangkul, masih bisa diajak kerjasama, tidak masalah. Atau kelompok nasionalis, di situ disebut Nasrisme. Kelompok Nasir. Pasti mereka bisa kita ajak kerjasama. Khususnya memerangi kolonialisme, memerangi Zionisme dan macam-macam itu kita butuh mereka. Jadi golongan Nasrisme masih bisa diajak kerja. Liberal, kita butuh mereka. Kelompok liberal untuk apa? Untuk mengkritik. Orang-orang liberal itu kan biasanya kritisismenya luar biasa. Untuk evaluasi diri kita butuh mereka. Jadi kita bangkit yang kiri tapi tidak egois. Kita bangkit bersama untuk kepentingan bersama. Yang keras dirangkul. Yang terlalu ke kiri ditengahkan. Yang nasionalis diajak kerjasama. Yang liberalis diajak kerjasama dimanfaatkan daya kritisnya. Disinilah nanti kuncinya semuanya bisa bersatu. Umat Islam bisa melakukan revolusi besar-besaran. Itulah tawaran-tawarannya Islam kiri. Terakhir ada masih beberapa. Melawan Barat sekarang. Kan tadi yang terakhir kan sikap terhadap Barat. Yang pertama, Barat itu kembalikan, lokalkan lagi sesuai batas-batas alamiahnya.
Buang semua mitos barat sebagai pusat peradaban. Nggak usah terlalu wow sama barat. Barat maju, tapi maju versi barat. Maju versi kita mungkin beda loh. Jadi nggak harus terpesona barat. Barat itu luar biasa, tapi luar biasa versi barat. Dalam banyak hal, ya termasuk sepak bola. Tapi kalau Lionel Messi berani main di Indonesia, nggak sampai 2 bulan langsung dia. Nek ora sikile ceklek ya. Ndak, majunya beda. Indonesia beda. Jadi lokalkan barat sesuai ciri alamiahnya mereka. Terus kembalikan barat sesuai batas baratnya. Selama ini kita kelihatan kalah sekali karena parameter segala hal itu dari mereka. Jalan kemajuan jalannya mereka. Rumusnya sukses tidak sukses dari mereka. Bahkan sekarang tulisan itu ilmiah tidak ilmiah sesuai standarnya mereka. Berkualitas atau tidak sesuai dengan patokan-patokan dari mereka. Katanya Hasan Hanafi tidak dikembalikan. Tidak usah terlalu terpesona. Belajar dari sana boleh tapi tidak harus wow. Dan yang ketiga, jadikan barat sebagai objek kajian. Kita juga harus belajar dari mereka. Meskipun kembalikan barat sesuai fitrahnya, sesuai hitohnya. Jangan mau didikte keinginan mereka, standar mereka. Bikin standar sendiri dan pelajari barat lewat yang namanya oksidentalisme. Lawannya orientalisme. Karena apa? Barat itu kalau kita tidak hati-hati, dia membawa 3 racun. Yang pertama imperialisme militer, yang kedua imperialisme ekonomi, yang ketiga imperialisme budaya. Militer jelas, coba dicek pangkalan-pangkalan militer barat di timur. Bisa-bisa perangnya Amerika melawan Korea nanti terjadinya tidak di Amerika tapi di Asia. Yang hancur-hancuran kita. Karena banyak pangkalan-pangkalan militernya di kita. Perang Amerika melawan Irak itu kan terjadinya di Irak. Hancur-hancurannya di Iraknya. Amerikanya tidak ada apa-apa. Karena Amerika punya banyak pangkalan militer. Di mana-mana. Terus imperialisme ekonomi sudah bolak-balik diceritain IMF dan kawan-kawan. Imperialisme budaya apalagi. Contohnya paling gampang kita merasa inferior di depan barat. Itu racun-racunnya barat. Jadi hati-hati. Caranya ini tadi 3 yang atas. Tidak usah terlalu wow. Sambil kita belajar juga dari mereka. Tapi tidak perlu terkooptasi, tidak perlu terhegemoni oleh mereka. Barat yang rasional itu kelemahannya banyak. Kapan-kapan kita jelaskan lagi kalau ada waktu kita ngomong satu sesi oksidentalisme. Yang tidak cuma dari Hanafi. Yang dibanggakan barat kan rasionalisme. Katanya Hasan Hanafi, tidak. Rasionalis itu, peradaban rasional itu bukan kok peradaban yang lebih maju dari yang tidak rasional. Tapi peradaban yang polanya beda gitu aja. Bukan maju lebih maju. Coba dicek. Rasionalisme itu punya kelemahan fokus pada wadah tapi tidak fokus pada isi. Selalu yang diomongkan metode, cara untuk rasional. Cara berpikir rasional. Loh isinya apa itu jarang dibahas. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, rasionalisme itu berubah dari kritik fundamental ke penolakan prinsip. Jadi rasional itu kan mengkritik sebelumnya hal-hal fundamental agama dan lain-lain. Kemudian menolak prinsip-prinsip sebelumnya, tapi melahirkan prinsip-prinsip yang baru. Melahirkan agama baru. Agama rasio tadi.
Itu yang dalam bahasanya Hasan Hanafi, agama yang dibikin oleh Descartes dan Immanuel Kant. Injilnya ya bukunya Descartes sama Immanuel Kant. Setelah sebelumnya ngeritik Injilnya Kristen. Itulah rasionalisme. Kemudian rasionalisme itu eurosentris. Jadi yang jadi objeknya selalu Eropa. Kemudian padahal Eropa itu, rasionalisme itu tidak punya jejak apa-apa. Eropa itu ya masih Romawi zaman dulu. Peradabannya, katanya Hasan Hanafi. Masih sama-sama saja. Way of thinkingnya masih way of thinking Romawian. Zaman Romawi. Kemudian rasionalisme itu berubah dari liberal, dari aktivitas natural menuju aktivitas kapitalis liberal. Terus menuju monopoli. Terus menuju nihilisme tanpa nilai. Selalu ke situ nanti alurnya. Jadi kapan-kapan kita bahas ini lebih panjang, lebih detail. Bagaimana kritik terhadap Barat. Lewat oksidentalismenya Hasan Hanafi. Waktunya sudah mau habis. Ada quote bagus dari Hasan Hanafi tentang pentingnya nulis. I wish human could live twice. One to write scholarly works, the second to dedicate to the public. Katanya Hasan Hanafi, kalau boleh aku ingin manusia itu bisa hidup 2 kali. Hidup yang pertama untuk nulis. Hidup yang kedua baru mendedikasikan diri untuk masyarakat. Karena sambil nulis, sambil berjuang itu ternyata ya tidak gampang. Itu berarti nulis itu penting. Yo, kalian masing-masing ditelusuri saja dirimu masing-masing. Kalian bakatnya berjuang apa nulis. Kalau berjuang ndak, nulis juga ndak, ya boleh ya kamu rancang sendirilah. Revolution and religion blend very well. Jangan khawatir. Revolusi dan agama itu sangat nyambung. Karena agama itu sifatnya revolusioner. Tidak semua agama, coba dilihat sejarahnya para nabi ketika menyebarkan ajaran itu sifatnya selalu revolusioner. Jadi revolusi and religion itu blend very well. Dan terakhir, why be miserable? After all, I am playing philosophy. Itu agak menyindir kita. Kenapa sih tidak galau segala? Kamu pusing ya nanti diceramai dari awal sampai akhir tadi. After all, I am playing philosophy. Jangan-jangan sejak tadi aku sedang main-main dengan filsafat. Luar biasa tau filsafat itu mungkin maunya begitu. Menarik sekali kan filsafat itu, makanya ndak usah galau. Why be miserable? After all, I am playing philosophy. Yang bagus dan baik silahkan diambil, dipakai. Yang ndak juga ndak apa-apa, ndak perlu marah-marah. Wong ini playing philosophy. Oke, alhamdulillah Hasan Hanafi selesai. Paling ndak semoga semangatnya bisa ditangkap. Semangat untuk revolusi. Minggu depan insya Allah kita ke Afrika. Ketemu Farid Esak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.